Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Desolate Domain hanyalah tanah leluhur Desolate Frontier, bukti wilayahnya yang tak terbatas. Itu memiliki ribuan sekte dan kerajaan tetapi tidak ada yang bisa menyaingi daerah ini, yang pernah menjadi rumah dari leluhur yang solor. Domain ini menikmati semua kekuatan dan momentum besar Desolate Frontier. Tentu saja, para pemuda tidak dapat membedakan semua ini, hanya energi roh yang padat. Putri Chen berasal dari Gunung Suci, raksasa saat ini di dunia lama. Sayangnya, tempat ini berada pada level yang berbeda. Mengapa kamu datang ke Akademi Anggrek ketika kamu memiliki ini di sini? Orchid Core tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sistem Dao Anda juga bagus, jadi saya menanyakan hal yang sama. Mu Hu menjawab, bahkan tidak dekat. Kuil saya 10 kali tidak dapat dibandingkan dengan ini. Kata Biksu Zhu, perhatikan atau para biksu tua akan menghukummu. Putri Chen terkekeh. Biksu Zhu memaksakan senyum dan melihat sekeliling. Legenda berbicara tentang 12 puncak, di mana itu? Orchid Core bertanya dengan rasa ingin tahu. Gagasan ini tidak akurat, mereka lebih seperti pegunungan dengan urat besar yang terpisah. Mereka juga berada di domain yang berbeda. Kata Mu Hu, Desolate Domain dibagi menjadi lebih banyak domain. Kata Orchid Core, ya. Di mana kita berdiri saat ini adalah area terbesar dengan jumlah murid tertinggi, Myriad Peaks. Kata Mu Hu sebelum menunjuk ke depan. Kelompok itu melihat ke depan dan melihat sebuah gunung dengan banyak puncak yang mengelilinginya. Yang terakhir tampak bersandar dan menyembah Yang Pusat. Semua orang bisa berkunjung untuk mendengarkan para senior seperti tetua dan leluhur. Terkadang, kaisar kita datang untuk memberikan pelajaran Dao juga. Mu Hu menjelaskan, bagaimana dengan pegunungan lainnya? Putri Chen bertanya, biasanya, murid hanya bisa pergi ke yang utama ini. Semua murid berada di bawah yurisdiksinya. Kata Mu Hu, jadi apapun di bawah kaisar dan dewa yang sunyi. Biksu Zhu mengerti, cukup banyak tapi tidak mutlak. Beberapa murid dapat mengikuti tuan dan grandmaster mereka ke domain lain, kekaisaran dan leluhur. Mu Hu tersenyum dan menunjuk ke area lain yang diselimuti energi abadi. 11 pegunungan lainnya ada di dalam 2 domain itu. Mu Hu menguraikan, domain kekaisaran memiliki 6 dan domain leluhur memiliki 5 sisanya. Dengan kata lain, domain dipisahkan berdasarkan tingkat kultivasi. Kaisar dan leluhur prima memiliki milik mereka sendiri sementara murid tinggal di puncak kecil. Kata Putri Chen, ya. Tapi beberapa kaisar tinggal di domain leluhur. Tidak ada aturan mutlak. Mu Hu tersenyum. Bagaimana dengan puncak abadi yang solak? Biksu Zhu bertanya. Putri Chen dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang topik ini. Itu menjulang di atas 5 pegunungan di domain leluhur di tengahnya. Itu adalah inti dari inti, mungkin sumber garis keturunan kita. Mu Hu menunjuk ke cakrawala dan tidak bisa menahan rasa hormat. Area itu memiliki makna khusus di hati semua anggota karena mewakili leluhur yang sunyi. Kelompok itu mengikuti jejaknya tetapi tidak bisa melihat apapun dengan jelas di luar siluet. Puncak khusus ini tidak terlihat lebih besar dari yang lain. Seorang kultivator yang kuat bisa mengintip melalui energi abadi. Namun, ada pasukan khusus yang menyangkal semua tatapan penasaran. Itu tampak tandus dan kosong sambil menanamkan rasa ketenangan. Apakah itu pegunungan utama? Putri Chen merasa ditolak sambil menatap wilayah itu. Kekuatan misterius membuatnya tidak mau berbicara. Sungguh ajaib. Orchid Core dan Biksu Zhu merasakan hal yang sama. Ya, salah satu dari 12 gunung utama, puncak keheningan. Mu Hu berkata, seseorang harus melewatinya untuk sampai ke puncak abadi yang sunyi. Kami secara tidak resmi menyebutnya sebagai domain abadi, terpisah dari domain leluhur.
Kami tidak bisa berbicara ketika kami berada di sana. Putri Chen bertanya. Tidak juga. Mu Hu menggelengkan kepalanya. Ketika kita berada di sana, hukum dan teknik pahala menjadi sunyi. Apa artinya itu? Orchid Kore bertanya. Ditolak, tidak bisa masuk. Kata Li Qiye. Ya, jadi sulit untuk masuk bahkan untuk kaisar dan dewa yang sunyi. Izin diperlukan, kata Mu Hu. Jadi lapisan perlindungan lain. Apakah itu diciptakan oleh leluhur yang solate? Biksu Zhu bertanya. Tidak, puncak keheningan adalah tempat peristirahatan leluhur keheningan. Itu menjadi seperti ini setelah kematian leluhur. Kata Mu Hu. Leluhur diam. Sepertinya pengetahuanku tidak memadai. Aku tidak tahu tentang leluhur ini. Kata Orchid Kore lembut. Saya tahu sangat sedikit juga, tetapi menurut catatan, leluhur keheningan bukanlah anggota Desolate Frontier. Kata Mu Hu. Bukan anggota tapi leluhur. Bagaimana itu masuk akal? Putri Chen menjawab. Aku telah diberitahu bahwa leluhur keheningan berasal dari generasi yang sama dengan leluhur terpencil kita. Kata Mu Hu. Dari generasi yang sama. Jadi anggota dari 7 murid. Orchid Kore bertanya. Tidak, leluhur keheningan bukanlah bagian dari sekte kita saat itu. Detailnya tidak jelas tetapi ini sebelum pencapaian Dao nenek moyang kita. Leluhur keheningan ada di sana untuk melindunginya di bawah komando penguasa hidup dan mati. Mu Hu menggelengkan kepalanya. Leluhur yang sunyi membutuhkan pelindung. Biksu Zhu terkejut mendengar ini. Di generasi mendatang, Desolate Ancestor mewakili tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa melawannya kecuali Zhan Sansheng. Aku bertanya-tanya tentang hubungan antara dia dan penguasa hidup dan mati. Putri Chen berkata pelan, sepertinya Tuan sudah berada di puncak sebelum kenaikan leluhur sunyi. Yang pertama merawat leluhur yang sunyi dan dibayar dengan kesetiaannya, kan? Mu Hu berkata, saya tidak tahu. Saya tidak yakin apakah kesetiaan adalah kata yang tepat. Keduanya harus menjadi teman terdekat. Nenek moyangku memberitahuku tentang supremasi Tuan sejak zaman kuno. Nenek moyang dan tuan lainnya mengikuti jejaknya. Orchid Kore bergumam. Itu di luar pengetahuan saya. Hanya sedikit yang bisa melihatnya yang tinggal di surga hidup dan mati. Mu Hu menggelengkan kepalanya. Leluhur diam pasti perkasa. Sayang sekali saya belum pernah mendengar tentang sosok hebat ini sebelumnya. Orchid Kore menatap Silence Peak dan berkata, rumor mengatakan bahwa Silence Ancestor hanya menggunakan pertahanan, tidak pernah menyerang. Mu Hu berkata, ketika dia ada, semua orang akan segera menyerah dan mundur. Karena dia terlalu kuat, atau sesuatu yang lain. Putri Chen belum pernah mendengar tentang sebelumnya. Entahlah. Catatannya jarang. Mu Hu menggelengkan kepalanya. Mutebane. Li Qiye memberi mereka jawabannya. Mutebane. Istilah ini asing bagi grup. Namun, Li Qiye hanya menatap gunung dan tidak menjawab. Jiang yang abadi tinggal di puncak umur panjang, kan? Biksu Zhu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ya, salah satu dari 12 pegunungan utama. Dia selalu berada di dalam Longevity Hall untuk berlatih. Jika saja, Mu Hu menunjuk ke sana. Meskipun kelompok itu tidak dapat melihat puncak utama dengan jelas, mereka melihat spanduk putih sebagai bagian dari upacara. Aku mendengar tentang artefak abadi yang disimpan di puncak pusatmu dan sumber abadi yang ditinggalkan oleh nenek moyangmu selama meditasinya. Putri Chen bertanya, tidak sepenuhnya benar. Mu Hu berkata, nenek moyang kita tidak hanya tinggal di puncak abadi. Itu hanya menjadi tempat tinggal utamanya setelah kenaikannya tetapi dia pergi tak lama setelah itu. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di domain kekaisaran sehingga jejak daunnya dapat ditemukan di keenam puncak. Bagaimana dengan artefak abadi? Putri Chen tidak menyerah. Mu Hu tersenyum kecut dan berkata, saya tidak tahu karena saya belum pernah ke sana sebelumnya, sama untuk tuan saya. Saya tidak berpikir Kaisar Kebajikan Merah kita juga melihat artefak ini. Apakah itu tersembunyi dengan baik? Orchid Kore bertanya, mendaki puncak tidak berarti bisa pergi kemana-mana di sana.
Orang dapat melihat tablet pendiri atau kitab suci yang sunyi, aula utama mungkin masih di luar jangkauan. Kata Mu Hu, aula utama adalah tempat dia menghabiskan waktunya. Semua orang menjadi penasaran. Kemungkinan besar, Mu Hu berkata tanpa percaya diri, tapi sejauh yang saya tahu, tidak ada yang bisa masuk setelah kepergiannya. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengunjung sebelumnya. Secara keseluruhan, itu pasti di luar jangkauan. Bagaimana dengan Jiang yang abadi? Dia memiliki senioritas yang lebih tinggi. Kata Orchid Core, aku hanya tahu aula telah ditutup sejak saat itu. Mu Hu berkata dengan lembut. Maka artefak dan sumbernya harus ada di sana. Putri Chen bergumam. Tunggu, saya pikir ada sesuatu yang salah. Orchid Core mengingat sesuatu. Apa? Mu Hu bertanya. Kau berbicara tentang betapa eksklusifnya domain kekaisaran dan leluhur, tapi aku pikir anggota klanku telah berkunjung untuk melakukan bisnis sebelumnya. Kata Orchid Core, kamu pasti mengacu pada Centurial Peak. Mu Hu mengerti dan berkata, ada di sana, area paling ramai jika tidak menghitung domain puncak segudang. Kelompok itu juga tidak bisa melihat puncak utama, hanya pegunungan dengan kota-kota yang berkembang. Jarak mengurangi jarak pandang. Anehnya, mereka melihat daerah itu memiliki kehadiran dunia fana karena betapa ramainya itu. Tempat itu terlihat seperti kota fana. Kata Putri Chen, Centurial City adalah namanya, atau Centurial Kingdom. Ini adalah area khusus, Anda memerlukan izin dari Chen untuk masuk. Kata Mu Hu, apakah itu cabang Chen generasi ke-10? Biksu Zhu merendahkan suaranya. Ya, itu relatif besar dibandingkan dengan gunung utama lainnya. Mungkin yang paling makmur juga karena nenek moyang Chen tinggal di sana. Kata Mu Hu, kelompok itu mengerti, Centurial Peak adalah salah satu dari 12 gunung utama. Namun, karena Chen memiliki begitu banyak pengaruh di sana, itu menjadi wilayah mereka. Centurial, apakah cabang ini ingin mewariskan warisan mereka 100 kali? Putri Chen bertanya, saat ini adalah generasi ke-10. Kami tidak menghitung keturunan lain tetapi ketika berbicara tentang cabang utama, mereka mungkin benar-benar melakukannya. Kata Mu Hu, aku hanya bisa membayangkan kekuatan pada saat itu, tidak hanya mengambil alih sektemu tetapi menjadi abadi. Kata Putri Chen, para pemuda bertukar pandang, menemukan logika dalam ucapannya. Apakah mungkin? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai generasi ke-100? Orchid Core bertanya-tanya. Saat ini, Chen generasi ke-10 dianggap hampir sekuat Jiang abadi dan pasti pada level yang sama dengan Dewa Kun Utara. Chen generasi pertama dikabarkan sebagai senior leluhur yang solor. Ini tidak dapat lagi diverifikasi. Namun, ini berarti 10 generasi warisan membutuhkan waktu yang sangat lama. Chen makmur selama proses ini, memiliki banyak keturunan di Desolate Frontier. Mereka secara alami memiliki banyak cabang di luar juga. Di Centurial Peak saja, keturunan langsung berjumlah puluhan ribu. Ini menjadi basis utama mereka dan setelah era pertumbuhan, Chen memiliki kerajaan di sini. Beberapa percaya domain Myriad Peaks adalah yang terpadat, Centurial Peak adalah yang kedua dengan hanya anggota Chen. Para murid di sini berada di bawah kekuasaan klan mereka, bukan tetua dan leluhur seperti puncak lainnya. Meninggalnya warisan diketahui di seluruh Three Immortals. 10 generasi menciptakan seseorang pada tahap kembali. Bagaimana dengan 100 generasi? Mu Hu tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tidak ada seorang pun di Desolate Frontier yang bisa. Saya tidak tahu, mungkin. Mu Hu tersenyum kecut, tidak dapat mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya mengingat statusnya. Itu hanya fantasi. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa yang membuatmu mengatakan itu, bangsawan muda? Mu Hu bertanya. Jika metode ini berhasil, maka akan ada yang abadi di mana-mana. Akumulasi terus-menerus, bahkan semut pun bisa menjadi abadi. Kata Li Qiye. Benar, kelompok itu bertukar pandang. Kekayaan tidak bisa diturunkan selamanya,
hal yang sama harus berlaku untuk kultivasi. Kata Biksu Zu, kuil Lankavatara Anda telah ada cukup lama, berkhotbah tentang siklus reinkarnasi dan akumulasi afinitas Buddha. Apakah sudah ada biksu abadi? Li Qiye berkata sambil tersenyum. Biksu Zu menyatukan telapak tangannya dan menurunkan wajah merahnya. Apa yang kamu katakan itu benar, bangsawan muda. Asal-usul kuil Lankavatara tidak dapat lagi dilacak. Ini mungkin lebih tua dari apapun di dunia lama dan dapat menyimpan afinitas Buddha di wilayahnya. Sayangnya, itu belum pernah menghasilkan yang abadi sebelumnya, belum lagi tampaknya lebih lemah sekarang dibandingkan dengan zaman keemasannya. Alih-alih mengkhawatirkan hal warisan ini, pikirkan sesuatu yang lebih realistis. Kata Li Qiye, tolong jelaskan, bangsawan muda. Mu Hu Said, raksasa seperti Desolate Frontier membutuhkan seorang pemimpin. Jika tidak, itu akan segera jatuh dari kekacauan internal, tidak perlu musuh asing. Kata Li Qiye, penilaian yang tidak menyenangkan ini mengguncang para pemuda. Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Putri Chen bertanya pada Mu Hu. Yah, biasanya, setiap orang memiliki tanggung jawabnya, leluhur. Kata Mu Hu, siapa yang membuat keputusan akhir? Li Qiye bertanya, leluhur Jiang. Mu Hu menjawab, menyadari masalah utamanya. Siapa penggantinya? Putri Chen bertanya dengan lembut. Saya tidak tahu, itu bukan sesuatu yang diketahui oleh seorang murid seperti saya. Mu Hu berkata, mungkin leluhur Kun Utara atau leluhur generasi ke-10. Grandmasternya, seorang kaisar, tidak memiliki pengaruh atas pemimpin berikutnya, apalagi dia. Apakah akan ada konflik? Orchid Kore berasal dari klan besar dan tahu risikonya. Tidak, jelas tidak, nenek moyang kita masih hidup. Kata Mu Hu. Para pemuda tidak berani berkomentar sembrono dan berisiko tidak menghormati Desolate Frontier. Selain itu, Mu Hu membuat poin yang bagus. Perjuangan internal harus dikendalikan karena leluhur terpencil masih hidup. Dia bisa kembali dan menghukum mereka yang keluar dari barisan. Oleh karena itu, setiap orang pasti akan bertindak dengan hati-hati. Kamu memiliki lebih dari 12 gunung utama. Li Qiye tiba-tiba berkomentar. Lebih dari 12. Semua mata tertuju pada Mu Hu. Baik, Mu Hu tidak bisa menerima tatapan tajam mereka dan menjawab dengan jujur, saya tidak tahu. Tidak tahu, apakah kamu benar-benar murid Desolate Frontier? Putri Chen mengeluh. Saya rasa tidak ada yang tahu, ini hanya spekulasi. Kata Mu Hu, spekulasi. Orchid Kore bertanya, ya. Keberadaan pegunungan ke-13. Kata Mu Hu, ini berita bagiku. Kata Putri Chen, ini adalah legenda di sini. Mu Hu menjawab, itu, tersembunyi. Kata Li Qiye, kamu tahu di mana itu, bangsawan muda. Mu Hu menjadi emosional, tetapi Li Qiye hanya tersenyum. Putri Chen menyikut Mu Hu dan bertanya, apalagi yang kamu ketahui tentang gunung ke-13 ini? Tidak banyak. Aku bahkan tidak tahu apakah legenda itu benar. Mungkin bahkan leluhur Jiang tidak tahu. Jawab Mu Hu, apa asal-usul legenda ini? Biksu Zu bertanya, Persatuan 9 Danau. Mu Hu mengatakan yang sebenarnya, tapi kami tidak tahu di mana yang pertama. Sekarang ini adalah sesuatu yang saya tahu. Putri Chen berkata, perbatasan yang sunyi dibangun di atas danau utama ini, mereka dipisahkan menjadi ribuan sungai, sumber kehidupan, belum lagi terhubung ke ujung urat bumi di setiap domain. Itulah yang orang katakan tetapi detailnya luput dari kami. Ada 9 danau yang tersebar terpisah tetapi beberapa leluhur mengatakan mereka adalah satu, kami terlalu biasa untuk melihat gambaran sebenarnya. Mu Hu menjawab dengan jujur. Tapi apa hubungannya ini dengan gunung ke-13? Sang putri bertanya, karena kita hanya memiliki 8 danau, yang ke-9 hilang, atau mungkin yang pertama. Mu Hu menggelengkan kepalanya, aula abadimu punya sumber, mungkin itu danau terakhir. Kata sang putri, mungkin tidak.
Tuanku juga memberitahuku tentang sumbernya sementara Grandmaster aku berbicara tentang bagaimana kedelapan danau mungkin dimulai dari satu, dan kemudian Desolate Frontier berasal dari mereka. Tentu saja, ini hanya spekulasi lagi. Kata Muhu, aku pikir Desolate Domain diciptakan oleh Desolate Ancestor. Bukankah kedua cerita ini bertentangan? Kata sang putri. Tidak. Li Qiye berkata, tempat ini tidak disebut perbatasan sunyi sebelumnya, dibangun kembali karena kebutuhan untuk momentum yang lebih besar. Yang sebelumnya tidak mengizinkan tingkat kemakmuran dan keberuntungan ini. Keberuntungan apa yang kamu maksud? 9 danau. Muhu meminta detail lebih lanjut. Li Qiye menjawab sambil tersenyum lagi. Tidak ada yang pernah melihat danau terakhir ini sebelumnya. Sang putri bertanya, tidak. Bahkan leluhur pun tidak. Muhu memiliki ekspresi serius. Dan ini berlaku untuk gunung ke-13 juga. Kata Orchid Core, mungkin tidak ada sama sekali, tidak seperti danau terakhir. Kami hanya tidak tahu di mana danau ini, bisa disembunyikan di dalam gunung ke-13. Muhu menatap Li Qiye, merasa bahwa tuan ini memiliki semua jawaban. Ayo istirahat sebentar. Aku yakin ada tempat untuk kita mengingat betapa besarnya itu. Kata Li Qiye, tolong ikuti aku, bangsawan muda. Muhu lupa tentang akomodasi mereka. Saat mereka memasuki Desolate Domain, suasananya terasa berat. Meskipun tidak ada spanduk putih atau murid yang mengenakan jubah berkabung, semua orang memiliki ekspresi serius karena meninggalnya Jiang yang abadi baru-baru ini. Namun, Everlasting Jiang menyebutkan tidak menginginkan upacara besar. Selain itu, dia meninggal selama pencarian Dao, bukan karena usia tua. Dengan demikian, sekte mengikuti keinginannya. Tidak ada senyuman yang bisa dilihat karena dia hanya yang kedua setelah leluhur yang terpencil di hati mereka. Dia bertanggung jawab sejak kepergiannya. Meskipun dia jarang muncul, semua orang tahu dia adalah pilar yang menopang segalanya. Muhu belum memikirkan bagaimana menyambut Li Qiye dengan benar yang tidak membutuhkan keriuhan. Dia mencoba menemukan tuannya tetapi dewa yang sunyi itu sedang dalam pelatihan yang terisolasi. Dia tidak tahu identitas Li Qiye, tetapi setidaknya, Li Qiye harus tinggal di domain leluhur. Sayangnya, pada pangkatnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mendirikan tempat di domain kekaisaran, apalagi domain leluhur. Oleh karena itu, dia menyiapkan puncak di Myriad Peaks untuk Li Qiye. Bangsawan muda, haruskah aku melaporkan kedatanganmu kepada leluhur? Dia tidak senang dengan keputusan ini karena tempat itu tidak layak. Tidak, ini baik-baik saja. Li Qiye melihat ke puncak yang sederhana dan melambaikan tangannya, semuanya sama bagiku. Orang lain akan menganggap ini menghina sekte karena dia berbicara begitu sepele tentang tanah suci tertentu. Namun demikian, Muhu lebih malu karena ketidakmampuannya untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Bangsawan muda, tolong beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu, kami akan tinggal di punggung bukit. Muhu membungkuk dalam-dalam dan berkata, Li Qiye melambai dan para pemuda pergi. Bangsawan muda itu masih leluhur, kamu akan mendapat masalah karena ini. Putri Chen memberitahu Muhu, apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang akan membantu saya? Bangsawan muda itu tidak menginginkan keriuhan, jadi haruskah saya menyelinapkannya ke puncak abadi? Itu di luar kemampuanku. Muhu memiliki ekspresi pahit. Tunggu tuanmu keluar, Orchid Core bertanya. Sementara itu, Li Qiye berdiri di dalam halamannya yang elegan dan menatap Desolate Domain. Dia melihat semuanya, termasuk Unity Nine Lakes. Ledakan itu menurunkan keberuntungan ini. Li Qiye tersenyum, hati Dao gadis ini cukup kuat untuk menahan pemurnian dan bahkan menyempurnakannya, benar-benar luar biasa. Karena aku di sini, sebaiknya aku pergi. Dia menjadi sentimental karena tempat ini begitu akrab namun berbeda. Dulunya adalah sistem Dao kuno tetapi kemudian memperoleh sesuatu. Namun, tidak ada yang tahu dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa melakukan anything.
Leluhur yang sunyi adalah pengecualian, menanggung keberuntungan ini dan menerobos. Ini membantunya menjadi pelopor 3 abadi. Prosesnya sangat menyakitkan dan akan membuat orang lain gila. Ada ahli lain di sektenya saat itu, tetapi dia sendiri yang bertahan. Dengan bantuannya, dia membangun kembali seluruh sistem Dao dan mengubahnya menjadi Desolate Frontier. Li Qiye tersenyum dan mengambil satu langkah ke depan, melintasi banyak segel untuk mencapai domain kekaisaran. Sungai sebening kristal mengalir dengan lembut, jernih, dengan ikan berenang dengan anggun di bawah permukaan. Mereka tampak seperti elang agung yang meluncur di langit. Sungai dan sungai kecil seperti itu dapat ditemukan dalam ratusan, bahkan ribuan, di seluruh Desolate Frontier. Mereka memelihara kehidupan, oleh karena itu legenda tempat ini dimulai dari 9 danau. Mereka tidak terlihat. Yang terlihat mungkin tidak menunjukkan bentuk aslinya, hanya sebagian dari mereka. 4 terletak di domain kekaisaran dan 4 di domain leluhur. Yang disebut yang pertama tidak dapat ditemukan. Mereka mengalir di sekitar pegunungan utama, garis besar dapat dilihat oleh mereka yang cukup kuat, setidaknya di tingkat dewa atau kekaisaran yang sunyi. Li Qiye muncul di sebelah sungai di domain kekaisaran. Begitu dia cukup dekat, pemandangannya tiba-tiba berubah menjadi sungai yang bergelombang. Airnya berwarna biru tua, semakin dalam rona semakin dalam. Seluruh sungai menyerupai sabuk giok, dengan lembut turun di satu tahap demi satu dari titik tinggi, melengkung dan berkelok-kelok, terlihat sangat indah. Ketika mencoba menemukan sumbernya, orang akan menemukan 4 danau tak terbatas yang menumpuk satu sama lain. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka ternyata menjadi satu entitas, terintegrasi dengan mulus dan tidak tumpang tindih. Ini menghasilkan adegan ilusi dan fantastis. Arus menyerupai banyak naga yang meninggalkan sarang, membentuk sungai dan anak sungai yang tak terhitung jumlahnya untuk memelihara pegunungan di dekatnya. Rumor mengatakan bahwa 9 danau ini terhubung ke 9 pembuluh darah bumi dengan energi duniawi yang tak terbatas. Dengan demikian, air adalah manifestasi dari energi ini. Benar saja, pantainya memiliki tanaman alkimia dan rumput yang berharga. Beberapa memiliki spiritualitas dan keilahian yang luar biasa, alasan lain untuk kemakmuran Desolate Frontier. Pohon rumbai ungu yang berharga tumbuh di sebelahnya. Cabang-cabangnya tampak seperti jumbai dan memancarkan energi ungu. Siapapun bisa melihat betapa berharganya itu pada pandangan pertama. Seekor rusa besar datang, lebih tinggi dari Li Qiye. Itu memiliki aura yang cukup mengintimidasi sambil menatapnya. Hanya matanya yang bisa membekukan pembudidaya. Namun, Li Qiye hanya memperhatikan danau dan mengabaikannya. Rusa itu mengangkat kepalanya dan menjulurkan lidahnya untuk menarik daun ke dalam mulutnya. Entah itu karena kebiasaan atau cacat bawaan, mulut rusa selalu bergerak-gerak dan kepalanya miring ke samping. Seluruh gerakan itu menimbulkan rasa tanpa bobot dan itu condong ke arah Li Qiye. Dia dengan santai akan mendorong kepalanya menjauh setiap saat. Pengulangan ini membuat rusa frustrasi, menyebabkannya memelototinya. Li Qiye mengabaikannya sampai dia selesai dengan pemindainya, akhirnya melihatnya. Cacat saat lahir atau kemudian. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Rusa menemukan keterus-terangannya menghina, meletus dengan kekuatan. Retakan. Namun, dia meraih kepalanya dan saat dia menutup telapak tangannya, sesuatu terdengar seperti tulang patah. Ini adalah dia dengan paksa meluruskan mulutnya yang bengkok. Rusa itu berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat memahami hasilnya. Adapun Li Qiye, dia sudah mengendarai ombak menuju 4 danau. Itu masih mengunyah daun sambil melihat kepergiannya. Setelah beberapa saat, ia berteriak dengan heran, tulang daoku lurus. Itu lurus. Kegembiraan membuatnya berubah menjadi bentuk humanoid, seorang pemuda berotot dengan jubah berjumbai yang dihiasi dengan bunga. Itu tidak menutupi dadanya yang berotot dan bersinar. Setiap inci daging dipenuhi dengan keilahian. Sepasang tanduk yang bersinar tumbuh di kepalanya, indah dan mematikan. Tulang daoku.
Dia menyadari Li Qiye baru saja memperbaiki daunnya Bon. Namun, sesuatu mengejutkannya selanjutnya, banyak ikan melompat di sepanjang jalan Li Qiye. Mereka meninggalkan pelangi di langit. Ikan abadi pelangi. Pemuda itu belum pernah melihat ini sebelumnya, ini tidak terjadi dengan kedatangan leluhur Jiang. Apa yang terjadi? Aku mencium bau ikan pelangi, di mana mereka? Sesosok turun di sebelahnya dan berteriak. Sosok itu melihatnya berdiri dengan linglung dan bertanya, "Rusa Alk, ada apa denganmu?" "Tulang daoku lurus sekarang." Pemuda tanduk itu menjawab, "Bersambung."